Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Nurul Ihsan Lubis, NIM 17040335. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai saham dan obligasi. Pertama, kita bahas tentang saham. Saham adalah dokumen berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan. Jadi, ketika seseorang membeli saham, orang tersebut telah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan. Selanjutnya, keuntungan dari kepemilikan saham. Yang pertama itu ada capital gain, yaitu laba yang didapat dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi dari harga beli. Setiap investor saham mendapatkan untung sesuai dengan ukuran yang dimiliki. Yang kedua itu ada dividen, yang merupakan laba yang diperoleh dari distribusi dividen tunai emiten. Ini adalah penghasilan tambahan yang diperoleh investor ketika membeli saham dari emiten yang memiliki kinerja pendapatan yang baik. Selanjutnya itu ada resiko saham. Yang pertama itu ada resiko likuidasi. Resiko ini terjadi ketika penerbitan bangkrut atau dilikuidasi di mana pemegang saham memiliki hak untuk klaim akhir atas aset perusahaan setelah kewajiban penerbitan dikeluarkan. Bahkan pemegang saham tidak bisa mendapatkan apa-apa ketika aset tidak ditinggalkan setelah penerbitan pembayaran kewajiban. Yang kedua itu tidak ada pembagian dividen. Risiko ini terjadi ketika penerbitan menggunakan laba perusahaan untuk memperluas bisnisnya sehingga memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham. Yang ketiga itu ada investor kehilangan modal. Risiko ini terjadi ketika harga beli saham ternyata lebih besar dari harga jual sehingga pemegang saham kehilangan modalnya. Dan yang terakhir itu ada saham di listing dari bursa. Ada beberapa alasan yang menyebabkan saham dihapus dari daftar pertukaran sehingga saham tidak dapat diperdagangkan. Tentu saja ini akan membuat emiten dan pemegang saham kehilangan uang. Selanjutnya mengenai nilai saham. Penilaian saham adalah metode perhitungan nilai-nilai teoritis dari sebuah perusahaan dan saham mereka. Kegunaan utama dari metode ini adalah untuk memprediksi harga pasar di masa depan. Jenis-jenis penilaian saham. Yang pertama itu nilai buku. Nilai buku ialah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Nilai buku hanya mencerminkan beberapa besar jaminan atau seberapa besar aktiva bersih untuk saham yang dimiliki investor. Selanjutnya ada nilai pasar. Nilai pasar merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal, atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. Selanjutnya itu ada nilai intrinsik, ialah nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya, sehingga tidak terlalu mahal. Selanjutnya kita masuk ke obligasi. Obligasi merupakan surat hutang yang diterbitkan oleh entitas pemerintahan atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Dengan memiliki obligasi, itu artinya negara atau perusahaan berhutang pada pemilik sebesar yang dijanjikan dengan waktu jatuh tempo yang disepakati. Kelebihan obligasi bagi penerbit. Yang pertama itu, investor pemegang obligasi hanya memiliki hak atas bunga atau kupon. Jadi, keuntungan yang diterima hanya bunga obligasi, tidak ada keuntungan lain. Yang kedua, obligasi lebih murah dari segi biaya penerbitan dibandingkan menerbitkan saham baru. Yang ketiga, investor obligasi tidak memiliki hak atas internal perusahaan. Hal tersebut berbeda dari investor saham yang memiliki kepemilikan atas perusahaan. Yang keempat, bunga obligasi cenderung lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman kredit di bank. Kelebihan obligasi bagi investor. Yang pertama, mendapatkan kupon atau nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Tingkat kupon atau nisbah lebih tinggi dari bunga Bank Indonesia. Selanjutnya, memperoleh capital gain atau keuntungan dari penjualan aset modal yang harganya lebih tinggi. Yang ketiga, tingkat imbal hasil sudah diperhitungkan pada awal investasi. Yang keempat, banyak pilihan seri efek bersifat utang yang bisa dipilih investor di pasar sekunder. Yang kelima, jika yang memiliki surat utang negara sudah pasti terjamin sehingga tak perlu khawatir soal keamanannya. Yang keenam, hal ini bisa memilih berinvestasi lewat surat utang karena keuntungannya maksimal. Dan yang terakhir, surat utang bisa dijadikan sebagai jaminan dan agunan.
Selanjutnya, jenis-jenis obligasi dilihat dari sistem pembayaran kupon. Yang pertama, obligasi tanpa kupon. Obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik, namun bunga dan pokok dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Yang kedua, obligasi kupon tetap. Obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik. Dan yang terakhir itu obligasi kupon variabel. Obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tertentu berdasarkan suatu acuan tertentu seperti tingkat suku bunga perbankan. Dan selanjutnya, jenis-jenis obligasi dilihat dari sisi penerbit. Yang pertama itu ada obligasi korporasi, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik berbentuk badan usaha milik negara atau badan usaha swasta. Yang kedua itu obligasi pemerintah. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap. Selanjutnya, obligasi retail. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Selanjutnya, karakteristik obligasi. Yang pertama ada nilai nominal. Nilai nominal merupakan nilai utang pokok yang harus dibayar oleh penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua, masa jatuh tempo. Biasanya jatuh tempo obligasi ada pada minimal angka 5 tahun. Yang ketiga, klaim aset dan klaim pendapatan perusahaan. Klaim terhadap aset yaitu mendapat hak klaim untuk didahulukan ketika terjadi penjualan aset. Yang keempat ada kupon rate, dan yang kelima ada kontrak. Kontrak ini berisi hak dan kewajiban dari penerbit dan pemegang obligasi. Selanjutnya, mengenai harga obligasi. Yang pertama itu ada par atau nilai pari, yaitu harga obligasi sama dengan nilai nominal. Misal, obligasi dengan nilai nominal 50 juta dijual pada harga 100%, maka nilai obligasi tersebut adalah 100% ke 50 juta, sama dengan 50 juta. Selanjutnya itu ada at premium atau dengan premi. Harga obligasi lebih besar dari nilai nominal. Misalnya obligasi dengan nilai 50 juta dijual dengan harga 102%, maka nilai obligasi adalah 102% kali 50 juta sama dengan 51 juta. Dan yang terakhir itu ada at diskon dengan diskon. Harga obligasi lebih kecil dari nilai nominal. Misal, obligasi dengan nilai 50 juta dijual dengan harga 95%, maka nilai dari obligasi adalah 98% kali 50 juta sama dengan 49 juta. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deli Mustika, NIM 1704030056. Pada materi ini kan dijelaskan tentang saham dan obligasi. Yang akan saya tanyakan yaitu kita melakukan penanaman modal gitu. Apakah lebih untung obligasi atau investasi saham? Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Deli. Jadi, tergantung dengan kebutuhan dan tujuan keuangan kita. Jadi kalau misalnya kita memiliki kebutuhan yang memang itu untuk jangka panjang, maka akan lebih baik untuk investasi saham, karena fluktuasi harganya itu sangat agresif. Sedangkan ketika keuangan kita, kebutuhan keuangan kita itu jangka waktunya pendek, maka lebih baik untuk melakukan obligasi. Karena itu obligasi itu jangka waktunya itu sekitar 3 tahunan. Jadi lebih pendek daripada investasi saham. Jadi itu tergantung sama kebutuhan kita. Bagaimana, Deli? Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya NIM 1704030018. Tadi kan sudah dijelaskan tentang penilaian saham, di mana penilaian saham. Jadi di sini saya ingin menanya apa saja sih hal-hal yang meliputi proses dalam penilaian saham tersebut. Ya, baik, saya akan mencoba pertanyaan dari Intan. Jadi, hal-hal yang meliputi dari proses penilaian saham itu yang pertama, ada estimasi aliran
kas saham di masa depan. Yang kedua itu estimasi tingkat return yang disyaratkan. Dan yang terakhir itu nilai sekarang setiap aliran kas tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh nilai intrinsik saham bersangkutan. Baik, apakah bisa diterima, Saudari Intan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.